Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda. Saya berasal dari Universitas Terbuka UPBJJUT Pangkal Pinang. Yang saya hormati dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa sekalian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa dampak yang terjadi pada bidang kehidupan masyarakat di Indonesia yang disebabkan oleh COVID-19. Pertama-tama, sebelum menjelaskan dampak-dampak tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 atau yang juga disebut dengan virus corona adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini bisa menyebar melalui mulut orang atau hidung yang telah terinfeksi, melewati cairan kecil saat orang tersebut melakukan bersin, batuk, atau berbicara kepada orang lain. Orang yang telah tertular virus corona atau COVID-19 ini sebagian besar mengalami gejala seperti demam, batuk-batuk, merasa kelelahan, bahkan kehilangan rasa atau bau. Virus corona dinyatakan memasuki negara Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan adanya pasien pertama yang terinfeksi virus corona. Kemudian, selang beberapa waktu, ternyata sudah banyak masyarakat Indonesia yang juga terinfeksi oleh virus tersebut, sehingga membuat masyarakat harus menjalani karantina secara mandiri. Berikut dampak-dampak yang terjadi setelah itu sangat banyak. Yang pertama adalah dampak di bidang pendidikan, kemudian dampak di bidang ekonomi, dan dampak di bidang pekerjaan. Pada dampak di bidang pendidikan, ada penerapan sistem belajar jarak jauh. Pada sistem belajar jarak jauh, para guru dan siswa tidak melakukan tatap muka secara langsung. Dengan menggunakan sistem ini, segala materi dan tugas pembelajaran dibagikan secara daring atau online oleh guru. Karena hampir semua sekolah dan juga universitas tutup sementara supaya tidak adanya sistem belajar langsung atau tatap muka yang bisa menimbulkan kerumunan di sekolah atau universitas. Hal ini dilakukan agar tidak memperbanyak yang terinfeksi virus COVID-19. Yang kedua, banyak tersedianya kursus gratis. Kursus online gratis mulai ramai di tengah adanya pandemi COVID-19. Banyak tempat bimbingan belajar atau bimbel yang memberikan kursus online gratis ataupun melakukan pemotongan harga khusus. Hal ini sangat positif untuk menunjang aktivitas belajar para siswa dari rumah. Yang ketiga, proses belajar terasa lebih berat. Sebagian dari murid pastinya merasakan proses pembelajaran dari rumah terasa lebih berat dari belajar secara langsung di sekolah. Dari beberapa pernyataan orang tua siswa, mereka memberikan saran supaya pembelajaran jarak jauh tidak sebatas memberikan tugas saja. Sebabnya banyak siswa yang tentunya kurang memahami bentuk soal tugas yang diberikan. Sebaiknya pemberian materi juga diperbanyak supaya murid dapat merasa benar-benar memahami materi pembelajaran walaupun dari rumah. Kemudian yang keempat, kesenjangan sumber daya. Adanya sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ tentunya membutuhkan segala sarana pendukung, yaitu handphone, laptop, atau perangkat elektronik lainnya. Namun, tidak semua murid mempunyai perangkat elektronik pintar tersebut. Banyak dari murid yang bergantung pada fasilitas pendidikan yang diberikan oleh pihak sekolah saja. Koneksi internet juga berpengaruh untuk mengakses materi pembelajaran yang diberikan, seperti murid yang tinggal di daerah terpencil yang mungkin akses listrik saja belum masuk, namun proses pembelajaran hanya dilihat dari yang terjadi di kota-kota besar saja. Kemudian, dampak yang kedua adalah dampak di bidang ekonomi. Pelaku usaha mengalami penurunan keuntungan. Beberapa pelaku usaha juga mengalami dampak dari COVID-19 ini, di mana keuntungan yang diperoleh mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh
kebijakan social distancing. Kemudian yang kedua, adanya pembatasan jam buka. Warung-warung kecil yang biasanya buka sampai larut malam, kini hanya bisa buka sebentar saja. Pemerintah memberikan kebijakan tersebut supaya menurunkan resiko banyak bertemu dengan orang lain yang bisa memperbanyak orang terinfeksi virus. Yang ketiga, penggunaan uang digital sebagai alat pembayaran. Karena uang kertas yang sifatnya berpindah-pindah tangan, hal ini bisa menjadi penyebab penyebaran virus, sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan uang digital dibanding dengan uang kertas. Kemudian, dampak yang ketiga adalah dampak di bidang pekerjaan. Yang pertama, adanya penerapan sistem work from home atau WFH. Tidak hanya sekolah saja yang dilakukan secara jarak jauh atau online, tapi di beberapa tempat kerja yang juga menerapkan hal tersebut, seperti orang-orang yang bekerja di area perkantoran. Kemudian yang kedua, pengangguran yang meningkat. Akibat terhambatnya aktivitas perekonomian secara langsung membuat para pelaku usaha melakukan efisiensi agar menekan kerugian. Banyak dari pekerja yang dirumahkan bahkan diberhentikan atau di PHK. Kemudian yang terakhir, tingkat penyerapan tenaga kerja yang kecil. Hal ini disebabkan penyerapan tenaga kerja yang tidak sebanyak tenaga kerja yang diberhentikan atau yang di PHK. Tenaga kerja yang tidak diserap ini kemudian akan termasuk ke dalam kelompok pengangguran yang menambah angka pengangguran tadi. Itulah beberapa dampak dari adanya COVID-19 bagi kehidupan masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.